Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung Anda menontonnya pada jam berapa. Kali ini cuacanya lagi dingin dan kita terjebak di sebuah saung, di sebuah kampung yang enak untuk kita kunjungin. Apalagi cuacanya lagi syahdu-syahdunya ya, berkabut dan rintik-rintik hujan menemani kita bersama. Sayangnya kita nggak sambil ngopi karena kita lagi puasa. Oke. Masih sama Periansa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan si kakak ini tentang pengalamannya si kakak kemarin mengikuti pelatihan di suatu tempat. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, silahkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama lengkap Muhammad Aropiansa, biasa dipanggil Arop. Kesibukan sekarang kebetulan belum ada, masih di rumah. Paling biasanya kumpul sama teman-teman di komunitas pejuang waktu. Oke, jadi masih sering main-main ya kak ya? Iya. Jadi kesana sini. Oke kak, katanya kemarin ikut pelatihan ya kak? Iya betul. Apa sih kak yang kakak dapatkan di sana itu? Pelatihan tentang apa? Kemarin itu saya mengikuti pelatihan teknik pengolahan bambu. Lokasinya di BPLHK Kadipaten, tepatnya di Majalengka. Di sana kita belajar tentang gimana caranya memilah bambu untuk panen, otomatis disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian bagaimana cara pengawetan, kemudian cara pemanfaatannya untuk apa gitu. Itu kak ke Kadipaten Majalengka itu kakak naik bis atau naik kereta atau gimana kak? Kebetulan kemarin kita sama teman di motor, bertiga jadi 2 motor. Perjalanan kita sekitar 7-8 jam. 8 jam dari sini? Dari sini sekitar 8 jam. Pegal nggak sih kak itu kalau misalnya bawa motor kayak gitu? Ya kalau pegal lumayan pegal, tapi untuk anak muda sambil jalan-jalan ya seru ya, touring juga gitu. Seru ya karena masih muda. Oke kak, tadi kan berbincang-bincang menjelaskan tentang bagaimana pengolahan kayu, cara panen, terus pemanfaatan. Nah emang bambu itu emang ada klasifikasinya ya? Untuk bambu ada jenisnya banyak, kemudian klasifikasinya untuk penggunaan otomatis macam-macam. Untuk pemanenan juga kita tidak bisa sembarangan. Kita nggak mungkin untuk misalnya untuk buat konstruksi, buat tiang bangunan atau segala macam, nggak mungkin untuk menggunakan kayu yang misalnya masih muda gitu. Jadi harus disesuaikan dengan keperluan apa yang akan kita gunakan bambu itu. Oke, tapi berarti nggak semua bambu bisa digunain kak? Hampir semua jenis bambu bisa digunain. Ya paling kita sesuaiinnya dengan kebutuhan, usia, dan jenisnya juga. Banyak sih sebenarnya, hampir semua dari itu. Cuma ada yang kalau dikatakan bisa semua bisa, kemungkinan semua bisa. Cuma bagusnya kemana itu harus kita itu lagi. Oke. Kan kak bambu itu kan ada yang ukurannya gede, ada yang kecil. Nah kalau misalnya yang bambu yang kecil-kecil itu nih, kira-kira bagus gak sih buat konstruksi bangunan? Untuk yang kecil itu kurang bagus karena untuk bangunan sendiri kan yang dibutuhkan itu kekuatan dan ketahanan. Jadi untuk yang kecil biasanya kekurangannya ketahanan dan kekuatannya. Jadi untuk konstruksi sendiri lebih baik menggunakan bambu yang ukurannya besar gitu. Oke, sorry, revisi ya. Bukan untuk konstruksi bangunan, tapi untuk furniture misalnya nih. Bambu-bambu yang kecil itu kan banyak tuh yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Bagus gak itu kalau misalnya untuk bahan furniture misalnya? Ya, untuk bambu, untuk furniture yang kecil bisa, bagus juga. Tergantung, balik lagi ya ke usia panennya. Kalau misalkan untuk furniture segala macam kan kita ketahanan. Jadi minimal kita di atas 4 tahun lah. Untuk jadi usianya bambu. Iya di atas 4 tahun. Oke, jadi kalau bambu yang belum berumur 4 tahun itu kurang bagus ya untuk bahan furniture misalnya? Ya, jadi untuk bambu sendiri untuk usia buat furniture ataupun bangunan, konstruksi bangunan, disarankan lebih baik untuk di atas 4 tahun. Kecuali untuk bambu untuk buat misalkan buat anyaman itu di bawah 2 tahun biasanya, karena untuk anyaman sendiri emang memerlukan bambu yang emang masih saat
dibelah atau dibikin tipis-tipis harus lebih harus lebih fleksibel, elastis, karena kalau yang elastis. kalau yang udah tua biasanya kalau dilepet dia patah, kalau yang muda kan enggak, dia lebih elastis gitu. Tapi semua bambu bisa dibikin anyaman nggak sih Kak? Misalnya atau ada khusus misalnya bambu ini untuk anyaman, bambu itu nggak bisa buat anyaman gitu. Untuk yang biasa dibikin anyaman sendiri itu ada beberapa jenis seperti kayu andong atau Bambu ya? atau surat, terus bambu tali, bambu apus, ada berbagai macam gitu. Ada juga yang emang kurang bagus karena emang dari bentuk luasnya yang misalnya terlalu pendek-pendek, itu juga menyulitkan untuk biasanya menipiskan si itu. Oke. Nah Kak, cara kita mengetahui nih bambu yang udah siap masa panen sama yang belum itu kita lihat dari apanya sih? Ada beberapa cara menentukan usia bambu. Yang pertama ada namanya dikode, sebelum dikode dulu lah, kita misalnya ditandain pakai cat, pakai apa, misalkan usia panennya berapa segala macam ditandain pakai cat. Atau juga menentukan secara manual, bisa dengan cara melihat warna kulit kayu. Biasanya kulit bambu biasanya dia kayak berlumut gitu. Terus warnanya juga biasanya lebih hijaunya hijau tua gitu. Kayak ada keraknya gitu. Oh, jadi dari warnanya juga berpengaruh ya. Sama dari suara biasanya. Oh, suara. Kalau yang manual biasanya di kampung-kampung menentukan tua atau tidaknya bambu dengan golok itu diketuk-ketuk biasanya. Jadi warna bambu yang biasanya yang suaranya nyaring itu udah tua. Oke Kak, aku mau nanya nih, pas Kakak di pelatihan itu gimana sih Kak cara mengolah bambu? Atau dari masa panennya dulu deh, apakah main tebas aja atau gimana tuh Kak? Ada caranya nggak sih? Untuk pemanenan yang pertama pasti harus ada namanya, kalau mau berkelanjutan ya, kita harus memilah dulu. Harus memilah bambu, kemudian cara pemanenan termasuk perawatan rumpun bambu itu kita harus memanen, usahakan lebih dekat dengan tanah lebih bagus. Kalau misalkan emang istilahnya emang terlalu padat, bisa agak atas, cuma setelah ditebang kalau bisa diratakan lagi, bawahnya dibuang lagi gitu. Biar tidak terjadi namanya genangan air. Nanti genangan air itu menyebabkan si akar bambunya itu menjadi busuk biasanya. Oh, jadi kesehatan si bambunya nggak tumbuh lagi ya. Nah Kak, cara menebang bambu itu apakah hanya dengan golok aja atau pakai alat khusus yang Kakak kemarin pelajarin? Untuk pemanenan bambu ya kita pada praktek menggunakan bambu sederhana lah. Bisa golok, bisa kapak kecil, bisa gergaji juga bisa. Mungkin ada tambahan alat-alat cukil, misalkan kalau misalkan khawatir ada bambu yang macet segala macam, itu disesuaikan dengan lokasi dan si rumpun bambu itu sendiri. Bentar Kak, bambu yang macet itu yang kayak gimana sih bambu yang macet itu? Rumpun bambu kan ada yang satuan misalnya satu tapi banyak itu, ada yang ngerungkup banyak jadi kayak melilit gitu ya. Jadi dia biasanya bersilang, pas ditebang dia nggak langsung jatuh, pas ditarik juga dia susah, dia biasanya menggunakan alat bantu gitu. Oh, jadi yang nyangkut-nyangkut itunya ya pakai alat bantu. Kakak udah tahu belum alat bantunya kayak gimana? Kemarin dikasih tahu nggak sih apa namanya, misalnya bentuknya kayak gimana? Alat bantu ya sama, bisa pakai linggis atau alat-alat yang sederhana yang bisa digunakan ya. Oke Kak, untuk pemanfaatan sebelum dimanfaatkan pasti diolah dulu kan? Katanya tadi ada pengawetan. Nah, pengawetannya ini pakai bahan apa Kak? Untuk praktek pengawetan kemarin kita menggunakan boraks. Iya, borak sama campuran borak sama borik. Borak sama borik ya, kembar. Iya. Perbandingan borak sama boriknya itu 2:3. 2:3, kemudian dicampurkan dengan air, konsentrasinya itu 10%. 6 sampai 10%. 6 sampai 10%. 4 sampai 10%. 4
4-10% dari Iya. si airnya itu. Iya. Direndam kah atau disiramin atau gimana gitu? Kalau untuk konstruksi kan harus bulat dan panjang. Ada beberapa cara yang dipraktekkan, namanya kemarin ada vertikal. Jadi kita si bambunya dibolongin sampai misalkan menyisakan 2 ruas yang tidak dibolongin. Kemudian si cairan dimasukin si bambu, terus si bambu ditaruh berdiri gitu. Oh, taruh simpan berdiri. Tapi kan itu kan tinggi, berarti cairannya banyak juga ya? Iya, banyak disesuaikan. Kira-kira buat berapa lama tuh kalau misalnya pakai campuran borak-borik gitu? Untuk kekuatan biasanya melebihi 5 tahun ya. Untuk kekuatan. Kalau misalkan untuk waktu perendaman biasanya 8 hari. Oh, waktu perendamannya 8 hari ya? 8 hari. Itu kalau yang kalau buat konstruksi yang tinggi ya. Kalau misalkan untuk furnitur misalkan atau alat-alat dapur musik itu bisa setelah jadi produk bisa direndam. Oh, menggunakan borak-borik tadi. Menggunakan borak-borik tadi, rendam. Nah, setelah jadi diawetkan itu bisa menghasilkan produk apa aja, Kak? Bisa dijadikan produk apa aja? Banyak, bisa untuk furnitur, kursi, meja, bisa untuk, ada juga yang untuk alat musik, ada untuk merchandise seperti gantungan kunci, kemudian kemarin itu ada buat termos kecil gitu. Termos ya? Iya, banyak. Nah, Kak, kira-kira Kakak bersedia nggak kalau misalnya ngajarin pengolahan bambu ini di komunitas Kakak? Untuk mengajarkan insya Allah siap. Insya Allah siap karena memang dengan mengajarkan, selain kita membagikan ilmu kita yang kita dapat, kita juga memperdalam ilmu yang kita dapat juga. Selain jadi mengajarkan sama-sama, tapi memperdalam juga. Sama-sama belajar lagi ya? Iya, Kak? sama-sama belajar. Oke, lagi. Kak, kalau misalnya teman-teman nih mau ikutan, kemana nih, Kak? Bisa Untuk mau dijelaskan? ikutan, kita di Pejuang Waktu, sekretariat kita ada di Bantar Kambing di bawah Puskesmas. Kita sudah merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Kegiatan pengolahan bambu. Mungkin bisa nanti tanya-tanya di Instagram. Instagramnya kalau Sisa dan Resik ya. Iya. Sisa dan Resik. Kira-kira ada persyaratannya nggak sih, Kak, kalau mengikuti pelatihan ini? Atau bebas semuanya boleh ikut? Kalau persyaratan kita nggak mengituin persyaratan, siapa aja bisa ikut. Yang penting dia mau ikut aja. Yang penting ada kemauan ya, dan tentunya gratis ya, Kak. Ya. Oke, buat teman-teman, nanti buat yang pengen mengikuti pelatihan pengolahan bambu nanti dengan mentornya Kak Arop, nanti teman-teman bisa bergabung bersama komunitas Pejuang Waktu. Nanti kita cantumkan nama Instagramnya di bawah. Silakan nanti teman-teman bisa mendm-nya ya. Oke, Kak, mungkin itu aja yang ingin ditanya-tanya. Makasih banyak nih buat informasi yang udah Kakak sampaikan nih buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan para penonton semuanya bisa mengikuti kegiatan pengolahan bambu ini. Mungkin itu aja, cukup sekian pemirsa dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.